real yang ada di sekolahnya. Kalau sekolahnya nggak punya ruang kelas, ya nggak usah dicatatkan ada ruang kelas gitu ya. Kalau sekolahnya nggak punya perpus, nggak usah diadain perpusnya, kita sekat satu ruangan, kita catatkan perpus, yang akhirnya nanti Bapak Ibu waktu kita hitung kebutuhannya, oh ini sekolahnya udah ada perpus, jadi nggak perlu apa namanya kita kasih bantuan pembangunan perpus gitu. Mungkin ya untuk gambaran konteks terkait dengan sumber data kita di program revitalisasi. Nah, oke, bisa di next. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ses bahwa eh, target dari Presiden itu kita ingin menyelesaikan apa namanya sekolah rusak itu sampai 2028. Nah, untuk bisa mendapatkan calon-calon yang sekolah rusak tadi ya, kita ambil datanya dari Dapodik, kemudian Bapak Ibu di satuan pendidikan dapat melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung untuk masing-masing menu gitu ya di yang sudah kita hitungkan berdasarkan kondisi data Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi revitalisasi ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa eh, akses gitu ya melalui laman revit.kemendikdasmen.go.id. Eh, User dan passwordnya nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan SSO yang ada di Dapodik, dan peran yang bisa login ke sini adalah kepala sekolah maupun PLT kepala sekolah gitu. Jadi ini tidak semuanya perannya operator, tapi ini ada peran dari operator apa namanya kepala sekolah gitu ya untuk memastikan apa yang diinput itu memang sudah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Oke, next. Nah, begitu nanti Bapak Ibu berhasil login gitu ya menggunakan akun kepala sekolah, akun PLT kepala sekolah yang ada di SS Dapodik. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke beranda di aplikasi ini, yang mana nanti akan menampilkan statistik dari sekolah Bapak Ibu. Jumlah siswanya berapa, jumlah rombelnya berapa, PTK-nya berapa, kemudian bangunan yang dicatatkan di Dapodiknya itu ada berapa gitu ya. Dan sebenarnya di bawah itu ada kondisi apa namanya kondisi sarana prasarana dari Bapak Ibu di sekolah saat kita ambil datanya gitu ya. Kemudian tidak lupa juga ada profil dari yang login dan sekolah yang Bapak Ibu login tadi gitu ya. Kemudian bisa di next Mas. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu saat nanti Bapak Ibu sudah berhasil login? Nah, nanti kita minta untuk melengkapi berbagai macam dokumen ya yang ada di aplikasi ini. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah bukti dokumen berupa foto dari prasarana sesuai dengan menu revitalisasi yang muncul di apa namanya bantuan yang diterima oleh satuan pendidikan. Yang pertama mungkin eh, kita minta untuk kelengkapan foto dari lahan gitu ya. Dan semua foto yang diupload di aplikasi ini wajib menggunakan foto yang sudah apa namanya mengandung informasi geotagging di dalamnya. Nah, nanti caranya gimana untuk bisa dapat foto yang ada geotaggingnya nanti di belakang ada materinya sendiri Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi foto lahan, kemudian foto fotonya juga tadi harus memuat lokasi ya atau koordinat waktu pengambilan dan eh, kondisi aktual dari kerusakan bangunan tersebut atau ruangan tersebut. Kemudian eh, kalaupun nanti untuk foto yang kebutuhannya rehab, ini nanti kita mintakan ada foto dari berbagai macam sisi ya. Kalau di aplikasi kita minta minimal 6 foto gitu ya untuk menggambarkan masing-masing sisi dari ruangan yang dimaksud gitu. Jadi ada tampak depan, tampak belakang, kemudian di bagian dalamnya, lalu kondisi tampak kiri, tampak kanan, mungkin
tampak atas kalau ada ya Bapak Ibu ya, untuk menggambarkan kondisi ruangan tersebut. Nah, kemarin berkaca dari tahun yang lalu ya waktu Bapak Ibu melengkapi dokumen di aplikasi Revit ini, kita sempat menemukan ada foto-foto yang tidak menggambarkan memang ini ruangannya rusak gitu ya. Eh, jadi kalau kemarin kami lihat, ini sebenarnya ruangannya cuma mungkin perlu dicat kah atau apa namanya perlu ganti kaca kah atau apa gitu ya. Jadi eh, masih termasuk ke rusak ringan sebenarnya. Nah, ini mungkin nanti kalaupun ada yang seperti itu, nanti coba dicek kembali ya di dapodiknya memang apakah ruangan itu dicatatkan rusak ringan atau rusak berat gitu ya. Itu mungkin nanti bisa diperbaiki. Dan yang perlu kami ingatkan adalah mungkin fotonya memang harus menggambarkan bahwa di ruangan tersebut itu ada kerusakan. Kemudian melengkapi informasi terkait dengan tanah atau lahan yang bersumber dari Dapodik, eh, memastikan status lahannya, apakah sertifikatnya milik, hak pakai, hak guna bangunan gitu ya, yang sah gitu ya, ada bukti dokumennya, entah surat kah atau scan sertifikat atau apapun itu nanti bisa diuploadkan ke aplikasi ini. Kemudian kesesuaian lahan, lahan yang siap bangun. Jadi ini yang sering apa namanya sering terlewat gitu ya oleh teman-teman di satuan pendidikan adalah lahan yang siap bangun gitu ya. Di Dapodik sebenarnya ada inputannya lahan yang siap pakainya itu berapa gitu ya. Eh, tapi kebanyakan yang diinput adalah sesuai dengan jumlah atau luas dari lahan yang diinputkan sebelumnya, luas tanah gitu. Nah, jadi untuk lahan yang siap bangun ini adalah definisinya itu adalah lahan yang memang eh, kira-kira itu nanti bisa dibangunin ruang kelas kah atau lab atau apapun itu gitu. Jadi mungkin dari lahan Bapak Ibu yang di sekolah itu masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan, yang tentunya itu juga harusnya lebar sama panjangnya itu nggak terlalu sempit atau nggak apa namanya panjangnya juga masih masih make sense gitu ya Bapak Ibu. Nah itu nanti bisa diupdatekan Revit. Kemudian eh, jika terdapat ketidaksesuaian nanti kalau ini yang di rule yang sebelumnya Pemda nanti bisa memberikan catatan. Kemudian mengecek kembali dokumen persyaratan, pengajuan revitalisasi pada kelengkapan dokumen, jumlah menunya apakah sudah sesuai yang dilengkapi, kemudian status kelengkapan dokumennya berapa persen, menu yang belum lengkap dan tidak dapat setuju ini nanti harus menunggu perbaikan dari satuan pendidikan. Jadi next mas. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu eh, masuk ke aplikasi ke menu eh, kelengkapan dokumen gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ringkasan dari bantuan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di aplikasi Dapodik. Ya, catatannya tadi ya, sesuai dengan aplikasi Dapodik, di tanggal kita ngambil datanya. Jadi ya, nanti ada total menunya, kemudian yang sudah siap itu ada berapa gitu yang definisi siap ini berarti dia sudah diisikan foto, kemudian form kerusakan atau apapun itu di masing-masing menunya. Kemudian yang masih menunggu berapa persen dan progres dari sekolah ini berapa persen. Oke. Kemudian nanti di bawah ada di bawahnya nanti ada informasi terkait dengan lahan maupun tanah gitu ya berdasarkan data Dapodiknya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan editing gitu dari data tersebut di aplikasi ini yang nanti bisa diedit itu berupa status tanahnya, kemudian titik koordinatnya, lalu luasnya, kemudian nomor sertifikatnya dan nanti kita minta juga upload dari apa namanya sertifikat lahannya gitu ya. Kemudian kita mintakan foto dari lahan tersebut juga gitu dan semua foto ini juga harus memenuhi kaidah yang sempat kami sampaikan tadi. Next. Oke. Nah, ini gambarnya kalau Bapak Ibu melakukan editing ya, nanti di tanahnya nanti bisa Bapak Ibu upload sesuai dengan
foto lahan yang memang Bapak maksud gitu ya, Bapak Ibu maksud di sekolah Bapak Ibu. Fotonya kalau yang di sini kita nggak minta untuk 6 sisi ya. Kalau untuk tanah cukup menggambarkan kira-kira nanti kalaupun ini tanahnya mau dibuat untuk pembangunan, kira-kira nanti akan dibangun sebelah mana gitu ya. Kalau bisa nanti di apa namanya fotonya bisa menggambarkan itu. Oke, next. Nah, kemudian selain selain melengkapi kelengkapan tanah tadi ya, eh, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi apa namanya tiap menu yang sudah kita hitungkan di daftar kebutuhan revitalisasi. Di dalamnya nanti ada rehab, ada pembangunan gitu ya, dan eh, di tiap menu ini, kalau menu kan sebenarnya ada menu perbaikan ruang kelas, rehab lab, rehab perpus gitu dan lain-lain. Tapi nanti kalau Bapak Ibu login, nanti jumlahnya ini akan mengikuti dari apa namanya jumlah ruang yang rusak gitu yang di Bapak Ibu inputkan di Dapodik untuk kita hitungkan kira-kira apa namanya berapa volumenya gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin dia akan berulang gitu ya. Eh, ada rehab satu, rehab ruang administrasi satu, ruang rehab ruang administrasi dua, rehab ruang administrasi tiga dan seterusnya. Itu sesuai dengan volume yang bisa Bapak Ibu usulkan gitu ya. Oke, next. Kemudian tadi ada juga untuk yang sifatnya pembangunan jenisnya. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi kira-kira ini jenis pembangunannya itu nanti akan dibangun di lahan kosongkah atau dia nanti akan menempel gitu ya di bangunan yang sudah ada tapi di situ udah ada daknya mungkin jadi bisa ke lantai 2 atau eh, mau dibangun di apa namanya ruangan lahannya udah nggak ada lagi mau dibangunkan di bangunan yang ada tapi di situ masih belum ada daknya gitu ya. Kemudian kira-kira pembangunan ini nanti akan di mapping ke lahan yang mana atau ke bangunan yang mana sesuai nanti pilihan dari Bapak Ibu. Oke, next. Oke, kemudian untuk kelengkapan untuk rehabilitasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan tanya Bapak Ibu kira-kira ini nanti ruangan mana yang akan direhab. Nah, jadi eh, langkah pertama memang untuk rehab ini Bapak Ibu perlu melakukan mapping gitu ya. Nanti Bapak Ibu perlu melakukan mapping menu ini nanti diperuntukkan untuk ruangan yang mana gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih ruang kelas yang dimaksud itu yang mana dan ini sudah kita filter yang rusak sedang ke atas gitu ya. Rusak sedang maupun rusak berat yang akan muncul dan sesuai dengan menu yang dipilih. Jadi kalau yang Bapak Ibu muncul itu menunya adalah rehab perpus yang nanti akan muncul ruangannya adalah daftar ruangan perpus yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu klik itu nanti adalah ruang kelas, berarti nanti yang Bapak Ibu bisa pilih adalah ruang kelas. Dan jika Bapak Ibu di ruangan tersebut gitu ya, ruangan tersebut itu nempel ke bangunan yang sudah ada form PUPR-nya sebelumnya, itu nanti akan secara otomatis akan muncul gitu ya di aplikasi ini. Tapi jika Bapak Ibu masih merasa bahwa oh, ini formnya udah tidak update gitu ya, atau ini perlu pembaruan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa upload ulang gitu ya untuk ke ruang ini menggunakan form penilaian kerusakan yang paling update atau paling terkini gitu ya dari sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian foto ini juga harus diupload yang untuk menggambarkan ruangan yang Bapak Ibu maksud gitu ya. Kondisi dalamnya seperti apa, kondisi bagian atasnya seperti apa, kemudian kanan kiri dan seterusnya. Dan semua foto ini harus ada geotaggingnya dan nanti kalau Bapak Ibu upload foto yang katakanlah nanti Bapak Ibu ada petugas yang bertugas untuk moto gitu ya, dikirimin ke operatornya atau kepala sekolahnya yang nanti akan ngupload. Kalau dikirim lewat WhatsApp
itu bisa kita pastikan geotaggingnya hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau mau kirim bisa di zip dulu atau bisa dikirimkan email ke yang nanti akan upload foto ini gitu. Karena di tahap satu kemarin banyak yang protes, Pak ini kita nggak ada foto geotaggingnya. Padahal kemarin pas foto sudah pakai aplikasi yang disarankan katakanlah. Ternyata pas kita telusur ini geotaggingnya udah hilang karena sempat dikirim lewat WhatsApp gitu. Oke. Dan nanti setelah ini nanti Bapak Ibu bisa melengkapi semua apa namanya semua menu yang tersedia gitu ya sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Next. Oke. Bisa di next lagi Mas. Nah, kemudian untuk panduannya ya, mungkin ini beberapa panduan Bapak Ibu untuk menggambarkan kondisi satuan Bapak Ibu, satuan pendidikan Bapak Ibu, ruang kelasnya seperti apa gitu ya. Nanti bisa difotokan eh, bagian-bagian yang memang perlu di notice gitu ya oleh tim eh, verifikasi. Oke, next. Oke, ini kira-kira untuk menggambarkan foto tampak depannya gitu ya. Kalau memang ada plafonnya yang rusak gitu ya, atau atapnya yang rusak, nah itu mungkin bisa digambarkan. Next lagi. Oke, ini untuk gambaran apa namanya bagian belakang atau mungkin untuk gambarin oh, ini plafonnya bocor dan seterusnya. Oke, next. Ini kondisi di dalamnya, katakanlah memang di plafonnya itu ada kerusakan ya Bapak Ibu ya, yang berarti nanti fotonya memang dibuat agak ke atas gitu ya, untuk menggambarkan kondisi dari ruang kelas Bapak Ibu. Next, next lagi, oke, next lagi. Ini foto bagian atas ya, mungkin apa namanya, Bapak Ibu bisa cari bangunan yang lebih tinggi atau eh, mungkin kalau punya drone gitu ya bisa difoto juga dari drone untuk bisa melihat kondisi bagian atasnya. Oke, next. Nah, untuk panduan fotonya pastikan nanti Bapak Ibu sudah menggunakan handphone ya. Kita nggak harus pakai foto eh, profesional, tapi pakai handphone mau bukan Bapak pakai Android atau pakai iPhone itu bisa. Pastikan kameranya ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian fitur lokasi atau GPS-nya aktif. Kemudian pakai aplikasi yang memang sudah mendukung untuk eh, pengambilan foto menggunakan geotagging gitu ya. Contohnya kalau di Android itu ada GPS map kamera, ada GPS map light, di iPhone itu ada timestamp kamera, geotag foto dan yang lain-lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari gitu ya, selain dengan aplikasi yang kita sarankan, kalau memang Bapak Ibu sudah biasa pakai aplikasi tersebut, kami persilahkan. Dan memang untuk pengambilan foto ini tidak wajib ya ada koneksi internet. Eh, tapi kalau untuk uploadnya nanti perlu koneksi internet ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian pastikan juga ya tadi eh, setelan lokasi atau GPS-nya aktif. Berikut caranya kalau di Android maupun di iPhone. eh, Kemudian buka aplikasinya, lalu foto, pilih tampilannya itu cap atau stem untuk yang memuat alamat desa, kemudian kabupaten kota, koordinat, longitude latitudenya gitu ya, tanggal, jam dari apa namanya pengambilan foto yang dilakukan. Nah, eh, jadi ini ada catatan gitu ya dari tim kemarin. Jadi jika titik lokasi belum akurat, ya ini mungkin Bapak Ibu perlu berdiri di ruangan tersebut gitu ya, sekitar 30 sampai 60 detik gitu ya untuk mengunci GPS-nya biar lokasinya itu bisa bergeser ke lokasi GPS Bapak Ibu. Oke, next. Untuk dokumentasinya kita harapkan apa namanya bisa diambil gitu ya sesuai dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu dan apa namanya pastikan gambarnya juga terlihat dengan jelas. Oke, next juga. Oke, next. Nah, kemudian panduan untuk penilaian kerusakan biasanya kalau kita
dipakai rekan-rekan dari PUPR gitu ya. Eh, ini biasanya ada beberapa daerah yang menyampaikan, oh, ini ada terkendala dengan waktu, tenaga di PUPR ini kurang gitu ya. Tapi sebenarnya di sekolah maupun dari Pemda gitu ya nanti bisa menggunakan form PUPR yang nggak harus bertanda tangan juga ya, tapi minimal ada tanda tangan dari surveyornya, kemudian dari dinas pendidikannya, apa namanya, atau dari yayasan yang menaungi dari sekolah tersebut. Oke, next. Oke, jadi kondisi-kondisinya kalau ini yang di form PUPR yang ada di PUPR kemarin ya. Jadi sebenarnya formnya itu bisa dipakai apa namanya, untuk menghitung gitu ya kerusakan dari bangunan maupun ruangan Bapak Ibu. Bisa di next lagi. Oke. Nah, untuk contohnya nanti Bapak Ibu bisa akses di paparan ini. eh, nanti mungkin dari tim panitia akan menyampaikan paparannya untuk Bapak Ibu bisa unduh gitu ya. Next. Nah, langkah terakhir nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melengkapi dokumennya, melengkapi berkasnya gitu ya. Nanti langkah terakhir adalah Bapak Ibu perlu melakukan submit gitu ya untuk mengkonfirmasi ulang yang Bapak Ibu sudah isikan sebelumnya. Jadi pas Bapak Ibu klik submit nanti akan dikonfirmasi bahwa ini datanya sudah lengkap, sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan ada ringkasannya juga kira-kira berapa pembangunannya, kemudian rehabnya berapa dan totalnya berapa dan Bapak Ibu perlu centang gitu ya, konfirmasi bahwa Bapak Ibu memang sudah setuju dengan pernyataan yang di atas. Baru nanti Bapak Ibu bisa kirim untuk kita nanti bisa tindak lanjut ya, apa namanya, kita lakukan eh, verifikasi ke lapangan kah atau apa namanya, sekedar kita nanti cek dari dokumen yang Bapak Ibu input. Itu mungkin kalau dari saya ya. Next mungkin. Oke. Jadi nanti katakanlah Bapak Ibu masih ada kendala gitu ya terkait dengan eh, penggunaan aplikasi revitalisasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan aja email ke revit@kemendikdasmen.go.id gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kirim email ke sana, bisa disampaikan kira-kira kendalanya di mana. Kalau bisa dilampiri oleh screenshotnya nanti bisa ditampilkan sekalian dan yang pastinya juga kita perlu identitas dari sekolah Bapak Ibu untuk kita follow up lebih lanjut. Itu mungkin kalau dari saya Mas Bima, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Mas Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafis atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Nafis. Yang pertama, mohon dipersiapkan bukti kepemilikan lahan, kemudian foto lahannya, kemudian foto ruangan existingnya, tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, ya, belakang harus lengkap tuh, agar nanti dapat diunggah di aplikasi revitalisasi sesuai yang tadi dijelaskan oleh Pak Nafis. Semoga Bapak Ibu menyiapkan ya dan memahaminya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini pasti sudah ditunggu-tunggu ya untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan akan ditampilkan pertanyaan yang sudah dikurasi oleh tim kami. Dipersilakan tim operator. Baik, pertanyaan pertama ya dari Ibu Nuryati ya, UPT SD Negeri 181 Gresik. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Eko Susanto ya. Pak Ses, izin Pak Ses. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme dan kriteria penentuan prioritas agar sekolah dengan kondisi rusak 90% menjadi penerima program revitalisasi. Kepada Pak Ses, Eko, apakah ada? Baik, baik untuk pertanyaan ini bisa ditujukan untuk Bapak Ibu dari tim ya PHTC program revitalisasi. Apakah ada yang menjawab? Silakan.
Baik Bapak Ibu, kalau memang tadi Pak Seseko mungkin sedang ada agenda lain, kita lanjutkan. Izin saya akan jawab Bapak Ibu, bagaimana mekanisme dan kriteria penentuan prioritas agar sekolah dengan kondisi rusak 90% menjadi penerima program revitalisasi. Saya izin menjawab. Jadi Bapak Ibu, mekanismenya yaitu apabila kebutuhan sekolah Bapak Ibu yaitu adalah rehabilitasi, contoh adalah ruang kelas dengan kerusakan 90%, maka yang harus dilakukan adalah segera tim konsultan yang ahli dalam menilai kerusakan bangunan menilai di form PUPR kemudian dilihat kondisi sekolahnya lalu dihitung dan dirumuskan apakah mekanisme rusaknya bisa rusak sedang atau rusak berat. Kami ingatkan Bapak Ibu untuk persentase kerusakan rusak sedang itu minimal 30% sampai 45%, di atas 45% maka dinyatakan rusak berat. Itu yang dinyatakan pertama Bapak Ibu. Jadi saat diunggah di aplikasi revitalisasi terdapat kebutuhan muncul menu rehabilitasi, maka tugas satuan pendidikan didampingi oleh Dinas Pendidikan yaitu melengkapi dengan dokumen form PUPR, yaitu bisa diisi atau dinilai oleh konsultan yang ahli dalam menghitung itu, nantinya bisa ditandatangani oleh Dinas Pendidikan atau yayasan untuk swasta. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan tim operator. Baik. Dari SMA 4 Solok pertanyaan untuk Bapak Eko Susanto, atau nanti bisa dijawab oleh tim dari Direktorat SMA. Langkah apa yang perlu dilakukan pihak sekolah agar proses usulan bantuan revitalisasi dapat diprioritaskan? Baik, untuk Bapak Ibu, kepada Pak Eko, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, apakah dari tim Direktorat SMA akan menjawab? Dipersilakan. Baik, kalau memang baik, izinkan saya yang akan menjawab pertanyaan ini. Langkah apa yang perlu dilakukan pihak sekolah agar proses usulan bantuan revitalisasi dapat diprioritaskan? Baik Bapak Ibu, mohon disimak baik-baik. Langkah pertama adalah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Nafis, silakan update Dapodik sarana prasarananya sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada di lapangan. Tadi sudah dipesankan juga oleh Pak Dirjen Gogot bahwasanya Bapak Ibu dipersilakan mengupdate Dapodik sebenar-benarnya dan sefakta-faktanya yang ada di lapangan. Maka dari itu setelah diupdate, kebutuhan real dari Bapak Ibu akan muncul nanti di dalam aplikasi. Yang kedua, Bapak Ibu nanti dipersiapkan menu-menu yang akan muncul di dalam aplikasi. Contoh misalkan menu pembangunan, maka dipersiapkan apakah lahannya sudah ada cukupkah sesuai dengan kriteria ukuran yang telah ditetapkan dalam Juknis atau panduan pelaksana masing-masing direktorat. Kemudian kalau muncul menu rehabilitasi, maka Bapak Ibu Satuan Pendidikan didampingi oleh Dinas Pendidikan mempersiapkan form PUPR, form penilaian kerusakan yang bisa dinilai oleh konsultan ditandatangani oleh konsultan yang ahli minimal, kemudian nanti ditandatangani oleh Dinas Pendidikan atau yayasan. Nantinya dari pihak tim pusat dari masing-masing jenjang direktorat akan melakukan verval dari usulan yang telah masuk tadi yang dari aplikasi Bapak Ibu Maka dari itu prosesnya mohon saling bekerja sama, tadi disampaikan oleh Pak Seseko, mensukseskan program revitalisasi satuan pendidikan ini yaitu diawali dari sekolah, kemudian dari Dinas Pendidikan, dan insya Allah program ini akan berjalan lancar sesuai tujuannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke Pak Nafis dari
Bapak Saharudin Bukia, SD Negeri 3 Kasiguncu, Kabupaten Poso. Pertanyaannya, apakah satuan pendidikan langsung mengisi tingkat kerusakan sedang atau berat atas penilaian mandiri atau wajib hasil asesmen resmi dari Dinas PU? Kepada Pak Nafis, kami persilakan. Jadi untuk pertanyaan tadi ya, apa namanya, direkomendasikan memang kalau bisa itu sudah dinilai gitu ya oleh asesor gitu ya atau surveyor, dan harusnya itu yang diinputkan ke Dapodik. Tapi terkadang kan memang saat mau melakukan penginputan itu kadang dari sekolah itu masih belum punya surveyornya atau dari PUPR-nya itu belum siap gitu ya. Sebenarnya form yang dulu kita sempat siapkan gitu ya itu bisa membantu untuk menghitung apa namanya kerusakan dari suatu bangunan atau ruangan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tapi memang kita rekomendasikan kalau memang sudah ada penilaian dari tim ahlinya ya untuk bisa diinput. Dan sebenarnya kalau untuk yang di Revit ini wajib yang sudah ada apa namanya sudah ada tanda tangan dari surveyornya Mas Prima ya. Jadi kalau di situ masih belum ada tanda tangannya, bisa jadi nanti pas teman-teman direktorat melakukan verifikasi itu bisa ditolak atau mungkin masih anggap belum layak. Itu sih mungkin Mas Prima. Jadi intinya direkomendasikan yang sudah ada tanda tangannya atau sudah dinilai oleh tim ahli. Tapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin masih belum ada tim ahlinya, nah itu bisa pakai form penilaian kerusakan dari PUPR untuk panduan gitu ya untuk menilai kerusakan dari bangunannya untuk yang nanti diinputkan ke Dapodik gitu sih. Baik, terima kasih Pak Nafis. Jawabannya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu memahami ya tadi sudah konsepnya, skemanya yang tadi dipaparkan oleh Pak Nafis. Terima kasih Pak Nafis. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir, iya. Kita lihat dari Pak Sutoto, SD Negeri 40 Krui. Ya, pertanyaan untuk Pak Nafis lagi nih. Pertanyaannya adalah apakah login aplikasi hanya bisa dilakukan bagi sekolah yang sudah pasti mendapatkan revitalisasi? Kepada Pak Nafis, kami persilakan. Iya. Sebenarnya untuk login ke aplikasi ini kemarin kita batasi untuk sekolah-sekolah yang memang terdeteksi itu punya kerusakan ruang minimal sedang ya Bapak Ibu ya, per data cutoff yang kita ambil. Nah, saat ini kita sudah coba hitungkan datanya, kemudian daftar sekolahnya juga sudah ada gitu ya, dan mungkin nanti setelah webinar ini ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu siang atau mungkin sorean gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa coba login ke aplikasinya lagi. Harusnya itu nanti sudah bisa gitu ya. Dan ini memang tujuan kita adalah untuk menuntaskan gitu ya sekolah-sekolah yang rusak ya. Jadi kita prioritaskan yang login itu adalah yang memang terdeteksi terdapat kerusakan tadi. Tapi apa namanya katakanlah nanti Bapak Ibu belum bisa login ke sini, padahal sekolah Bapak Ibu ternyata rusak, nanti mungkin bisa dicek lagi ya Dapodiknya, apakah memang apa namanya Bapak Ibu sudah ngisi dengan benar. Kalau sudah mengisi dengan benar, nanti kita akan olah lagi gitu ya. Tentunya nanti kita juga untuk bisa menampilkan ke aplikasi ini kita nanti akan lakukan cut off gitu ya, dan nanti sekolah Bapak Ibu katakanlah sudah ter-cut off kembali itu bisa login gitu. Tapi pada intinya yang bisa login ke sini adalah memang yang dia punya kerusakan, dan apakah pasti mendapatkan revitalisasi ya belum tentu, karena kan nanti harus dicek dulu ya apakah lahannya sudah apa namanya aman gitu ya untuk kita bangun gitu ya, apakah ini lahannya sengketa kah atau memang kondisinya rusak atau tidak. Nah itu mungkin nanti akan dicek oleh teman-teman direktorat gitu sih. Itu mungkin dari saya Mas Prima.
Baik, terima kasih Pak Nafis. Ya, betul ya Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Nafis bahwasanya apakah sudah pasti mendapatkan revitalisasi kalau sudah masuk aplikasi? Belum tentu, karena masih ada tahapan-tahapan ya yang harus dilalui. Tentunya Bapak Ibu mohon dipersiapkan dan tentunya kita harus sukseskan bersama program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan pamungkas, bisa ditampilkan? Baik, dari Pak Yogi ya, ini dari SMK 3 Bengkulu Tengah. Pertanyaannya adalah, apa bedanya pengajuan lewat aplikasi ini dengan pengajuan Takola untuk Satpen SMK? Karena kami sudah pengajuan lewat Takola. Baik Bapak Ibu, akan dijawab oleh Bu Niken dari tim revitalisasi SMK. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Yogi, SMK 3 Bengkulu Tengah. Izin kami menjawab kepada SMK yang sudah mengajukan melalui Takola. Kemarin memang sempat kami buka ya pendataan update untuk sekolah-sekolah, terutama juga analisa tingkat kerusakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin memastikan data-data Bapak yang Ibu sampaikan di Takola itu sudah data yang terbaru ya, dengan kondisi sarana prasarana yang terkini. Nanti data ini silakan di follow up kembali atau didaftarkan kembali ke aplikasi Revit sehingga masuk ke usulan revitalisasi yang di ABT ini. Mungkin seperti itu, jadi silakan dilakukan pendaftaran kembali, baik itu melalui Takola maupun aplikasi Revit. Demikian Pak Prima. Baik, terima kasih Bu Niken ya. Bapak Ibu semoga jelas ya apa yang menjadi pertanyaan tadi dari Pak Yogi dari SMK 3 Bengkulu Tengah dan sudah dijawab langsung oleh Bu Niken. Tadi disampaikan silahkan mengunggah kembali seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah mohon dipersiapkan ya, kemudian dieksekusi sebagaimana yang diatur di dalam aplikasi. Baik Bapak Ibu, sekian ya pertanyaan yang tadi sudah kami kurasi. Beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh para narasumber. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hebat ya yang telah memaparkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh beliau-beliau. Semoga setiap pertanyaan yang diajukan sudah terjawab dengan jelas. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan lebih teknis, bisa menghubungi masing-masing direktorat teknis ya. Kalau untuk TK PAUD bisa ke Direktorat PAUD, untuk sekolah dasar bisa ke Direktorat SD, sekolah menengah pertama ke Direktorat SMP, kemudian sekolah menengah atas bisa ke Direktorat SMA, kemudian sekolah menengah kejuruan bisa ke Direktorat SMK, kemudian bisa ke Direktorat PNFI untuk SKB dan SLB bisa ke Direktorat PKPLK. Ya Bapak Ibu, jadi silakan ditanyakan ke masing-masing Direktorat teknis. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Beberapa catatan penting pada webinar hari ini antara lain. Yang pertama, prioritas program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 akan menyasar daerah terdampak bencana, daerah 3T, rusak berat, dan lainnya. Yang kedua, adanya tambahan target sasaran program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 di setiap jenjang, selaras dengan pesan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga, melakukan update Dapodik sarana dan prasarana sebenar-benarnya agar mencerminkan sesuai kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian seluruh rangkaian acara webinar sosialisasi pendataan prasarana satuan pendidikan. Terima kasih kepada seluruh narasumber hebat pada hari ini serta peserta webinar di seluruh Indonesia yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu, kami juga sudah menyiapkan tautan microset di kolom komentar untuk mengisi daftar hadir dan untuk mengakses materi webinar hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir serta jangan lupa
Bapak Ibu ya untuk subscribe kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdas PNFI dan ikuti seluruh akun media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan X untuk mendapatkan informasi terbaru terkait program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, baik Bapak Ibu, di awal tadi saya buka dengan pantun. Alangkah indahnya kalau saya tutup di akhir ini dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya di kolom chat. Manis-manis es buah selasi, paling segar diminum di siang hari. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, saya Prima, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.